Kalau malam gitu pagi tetap lari gak ya? Oh iya dong, selalu. Kan kita pagi pelari, malam penari. Asik. Jadi aku selama maraton itu aku selalu larinya di paling kiri dari tracknya, berharap ada penonton yang ngasih cemilan-cemilan. Aku lagi persiapan mau mengejar Six Stars Medals aku. Halo warga-wargi, selamat bergabung dan mendengarkan podcast Easy Base bersama saya Betania. Easy Base merupakan podcast persembahan dari Dashboard, di mana kita akan membahas dan ngobrol seputar olahraga, komunitas dan beserta gaya hidup sehat bersama berbagai narasumber yang keren-keren banget dan super duper inspiratif tentunya. Dan seperti nama podcast ini Easy Pace, jadi di sini kita akan ngobrol sangat amat ringan, seperti kita sedang easy run, seperti itulah ya. Oke, jadi untuk edisi perdana podcast Easy Pace kali ini, gue akan ngobrol bersama seorang sosok yang runners tentunya, terus aktris, model. Wow, siapa ya? Dan akhir-akhir ini lagi aktif-aktifnya nih keliling Indonesia bersama sang suami yang DJ. Siapa lagi kalau bukan Mbak Kenes Andari. Emang udah heboh sendiri. Harry heboh sendiri. Nggak apa-apa, memang kita butuh Harry di sini ya. Asik. Mbak Kenes, apa kabar sih? Baik dong. Tania apa kabar? Baik juga dong. Ya udahlah ya kalau gitu. Lagi sibuk apa Mbak Kenes? Lagi sibuk apa ya? Ini karena tayangnya kapan sih? Oke, karena lagi baru awal tahun seperti ini ya. Jadinya kita masih mempersiapkan segala hal, lagi ngatur-ngatur resolusi ya kan? Resolusi awal tahun. Ya, biasalah ya di awal tahun gitu aja. Menjadi pribadi yang baru ya. Itu benar. Tahun baru, semangat baru. Maju terus olahraga Indonesia. Bukan. Aduh, Mbak Kenes lagi sibuk dengan BOFM tentunya lah ya. Iya, keliling-keliling ya. BOFM. Ya kita karena baru kemarin tahun lalu launching single pertama gitu. Jadi ya sekarang lumayan lah lagi ada beberapa job gitu. Asik. Jelasin dong Mbak, BOFM apaan sih? BOFM itu jadi ya pemirsa. BOFM itu sebenarnya grup yang terdiri dari aku dan suami aku Winky, dia sebagai DJ, terus akunya sebagai layaknya seorang MC atau penyiar di sebuah radio, makanya kita namainnya tuh BOHFM gitu. Jadi kalau jadi kalau seandainya cuma perform DJ aja kan biasa aja. Jadi waktu pas pandemi itu kita nggak ada kerjaan, terus ngapain ya gitu, kegabutan sepasang suami istri ini. Akhirnya kita bikin konten di Instagram, kita record, kita post. Waktu itu namanya masih IGTV sebelum jadi Reels. Terus ya udah kita bikin konsepnya memang apa ya yang beda ya, kalau nge-DJ doang kan udah biasa gitu. Ya udah dulunya aku penyiar radio, terus jadi selalu kangen untuk siaran lagi. Jadi yaudah kita bikinnya gini aja, kamunya nge-DJ, nanti di antara lagu-lagunya itu aku ngomong seperti layaknya siaran radio, makanya namanya BOHFM. Oh gitu. Tapi kita fokus cuman main di lagu-lagu di tahun 80 sampai 90-an aja. Waduh, tapi aku ingat sih tuh pas lagi rame-ramenya. Nanti malam nih. Semua tuh kayak udah live, udah join, kayak lah siapa? Dia join. Aduh. Iya, jadi awalnya memang itu dari pandemi sih. Oh, kenapa sih Mbak harus 80s atau back to 90s? Sebenarnya apa ya? Waktu itu kan jadi memang waktu pas pandemi itu ada dua program sih yang dibikin sama Winky. Yang pertama itu memang namanya BOH atau BO Basement of Heaven, itu yang dia nge-DJ sendiri secara live di IG. Nah, kalau yang sama aku itu kita record, abis itu baru kita posting. Jadi emang bener dibikin hanya waktu itu durasinya satu jam ya, kalau nggak salah, cuman bisanya di IGTV itu. Nah itu kok 1 jam 15 menit bahkan ya? Ya cuma sebentar ya 15 atau 30 menit gitu. Nah kenapa milih tahun 80-90an? Karena
kita pengen ngajak orang untuk nostalgia aja. Kalau lagu-lagu yang BOH itu kan memang lagu-lagu yang biasa dipasang di klub lah ya gitu, tahun 2000-an awal. Nah, terus kan ada nih orang-orang, bahkan banyak mungkin saat pandemi yang butuh hiburan yang tidak dari era-era tahun 2000-an aja gitu, yang mungkin udah lama nggak pergi apa segala macam. Akhirnya kepikiran aja, ya udah kita mainin lagu-lagu radio aja yang tahun 80 90-an yang sering diputar gitu. Ya udah akhirnya kita mikir cuman mau fokusnya di era tahun segitu aja. Dan ternyata memang yang dengerin tuh banyak yang angkatan aku ya, bukan kita ya. Maksudnya kita tuh aku dan Winky, bukan sama kamu. Itu ke atas gitu loh, yang mungkin pas tahun 80 90-an itu mereka lagi zaman-zamannya sekolah gitu. Terus jadi kayak reminiscing juga sama lagu-lagunya mereka waktu zaman sekolah gitu. 80-an 90-an aku Udah zaman apa ya? Udah lahir belum? Mohon maaf gitu. Tapi aku teman-teman juga suka sih. Oh ya? Kan tahun lalu pernah lah nonton. Iya. Ini salah satu penonton yang di depan. Oh, bukan itu ya. Aduh, tapi berarti sibuk banget ya, Mbak? Sibuk bangetnya sih sebenarnya iya dan enggak sih, karena kan memang kalau sekarang nih setelah pandemi kan BOH FM udah mulai mainnya kan offline gitu ya, di acara-acara gitu. Cuman karena kita pengen jaga supaya ini kan lagu 80-90-an tuh segmented banget, yang suka juga mungkin nggak mass gitu, mungkin hanya di angkatan-angkatan yang tahu lagunya aja gitu. Jadi kita juga harus bikin supaya performance kita itu ditunggu-tungguin orang. Jadinya kita emang nggak mau terlalu sering untuk tampil gitu. Mungkin dalam 1 bulan hanya 2-3 kali aja. Selain itu juga memang jadwal Winky juga sushi. Sushi. Jadi cuma bisa 2-3 kali aja. 2-3 kali, belum pakai latihan. Terus itu pasti malam kan? Iya. Kalau malam gitu pagi tetap lari gak ya? Oh iya dong, selalu. Kan kita pagi pelari, malam penari. Asik. Jargonnya gitu ya. Pagi pelari, malam penari. Iya. Aduh. Tapi iya, Mbak Kades itu kan udah lama ya lari. Suka lari lama, lumayan lah. Ini udah ada begini-gini juga lagi ya kan. Sebenarnya ini kan sekarang tahun 2000, ini udah awal 2024, tapi 2023 itu adalah 10 tahun aku udah ikutan lari. Pertama kali lari itu tahun 2013. What? Awalnya suka lari kenapa? Awalnya apa ya? Awal sih cuma pengen olahraga aja sebenarnya, karena pas tahun 2013 memang belum banyak orang yang ikutan lari, belum banyak ada race kayak gitu-gitu, cuma pengen olahraga aja. Awalnya gitu, baru setelah banyak ketemu teman-teman, kenal-kenal teman-teman di komunitas lari, terus juga mulai banyak orang yang bikin race, ya kecebur lah jadinya, bener-bener suka beneran gitu. Awalnya sih cuma pengen buat sehat doang. Oh gitu. Ih kalau sekarang mah race banyak banget ya. Nah, tiap bulan ada race. Tiap minggu ada race. Satu minggu aja bisa berapa kali kan? Mau ikut yang mana? Ikut yang mana? Kalau dulu nggak kayak gitu ya? Mungkin di tahun-tahun 2016-17 mulai banyak sih. Mulai yang dalam satu weekend ya ada banyak race, tinggal pilih mau ikut yang mana gitu. Tapi waktu pas baru-baru ikut 2013 sih belum terlalu banyak. Iya sih. Tahun segitu aku juga belum lari malah. Aku masih kayak gila ya, orang bangun pagi buat lari ngapain? Iya kan, ya kan. Emang saat gitu. itu juga susah ngajakin orang lari, banyak yang pada nggak mau, yang kayak aduh kayaknya nggak bisa deh, aduh malas bangunnya gitu kan. Coba? Iya. Sekarang latihan oke, 4.30 udah bangun. Nah. Jadi malam BOFM, pagi lari. Training. Seminggu cuma 7 hari soalnya. Sehari cuma 24 jam. Betul. Tapi sempat semuanya. Disempet-sempetin sih. Waktu kan akan selalu segitu aja ya. Tinggal kita aja ngatur-ngaturnya sebenarnya. Untung cinta ya. Aduh cinta musik, cinta lari. Aduh, iya dong. Masuk. Oke, sepertinya kita sudah 2,5 kilo nih, karena kan biasanya kan kalau misalnya lagi lari kan, apalagi ini kita lagi easy run ya. Setelah 2,5 kilo kita ada water station. Oke. Jadi kita mau water break dulu. Oke, siap. Boleh minum berarti? Boleh dong ya. Kita boleh minum dulu gak tuh ya? Oke, siap-siap ya Mbak ya. Jadi kita tuh punya segmen water break namanya. Di sini kita cara mainnya adalah saya bertanya, Mbak Kenes menjawab. Oke. Aduh. Atau Mbak Kenes mau nanya, saya jawab boleh juga. Bukan AMKM ya? Bukan. Atau dari untuk Anda menanya, kami menjawab. Boleh. Nah, tapi aku bakal nanyanya cepet banget, kayak set gitu, harus langsung jawab. Oke. Gak boleh mikir. Gak boleh mikir.
Ini Jadi ini nggak easy dong pace-nya? Enggak. Nggak Oh ya? iya. Oke. Part ini kita mau tempo dulu. Oke. Waduh, jangan lupa arm swing. Aduh, males banget kan. Aduh. Oke, kita mau segmen water break. Akan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan serius ya. Oke, serius. Oke, siap. Tarik nafas yang dalam untuk menjawab. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama kepada Mbak Kenes Andari. Lari ditemenin temen atau pasangan? Temen. Ya udah deh, teman hidup ya. Pasangannya bobo kalau pagi-pagi. Kebetulan gitu. Oke. Pertanyaan kedua. Lari pagi atau lari malam sih? Pagi. Iya sih sama sih. Iya, malam joget. Iya, jangan digabung-gabung, jangan dipindah-pindah tuh, jangan. Lari pagi dan lari Iya, malam. iya. Aduh, ternyata gitu. Oke, pertanyaan ketiga. Oke, abis lari itu nongkrong atau langsung pulang? Nongkrong ya. Iya. Breakfast dulu. Breakfast. Ya. Aduh. Breakfast go. Gosip tipis lah ya. Iya dong. Memacu jantung sedikit lah. Enggak. Oke, pertanyaan berikutnya. Aduh, sepatu lari Asics atau Hoka? Asics atau Hoka, dua-duanya punya sih. Nah kan. Dua-duanya sering dipakai juga lagi. Asics atau Hoka ya? Sekarang sih lagi lebih sering dipakai Hoka daripada Asics. Lagi sering pakai Hoka apa? Warna atau Enggak ada. Kayak matching ya. Saya makan di sini ya. Selalu matching. Setiap latihan matching, ungu atau enggak ya satu shades lah ya kayak gitu. Iya. Entar kalau ditangkap fashion police bahaya. Iya makanya. Banyak banget di sana foto-foto di mana kan. Zaman sekarang apalagi Jangan kan? sekarang terlihat cantik kan. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini boleh deh mikir kalau yang ini. Oke. Soalnya ini kayak perlu dipikir ya. Ini jawabnya terserah ya Mbak Kenes. Kalau boleh milih satu orang saja, siapapun mau tokoh, artis, kartun janganlah ya. Boleh berhayal tapi kayaknya nggak berhayal banget ya. Nggak segitunya ya. Oke, nggak. Yang mau diajak lari di CFD siapa? Yang mau diajak lari di CFD siapa ya? Aku nggak usah. Bukan. Siapa yang mau lari di CFD? Cing. Siapa? Boleh banget. Sehalu-halu mungkin. Gitu ya. Tom Cruise kan suka lari juga tuh dia kan. Aduh. Siapa ya? Kayak gini jadi nggak kepikiran ya. Harry Styles. Oh iya. Aku boleh nebeng ya Mbak? Boleh. Aduh oh iya suka banget lagi makanya sama Harry Styles ya. Yes, Harry Styles. Oke, Mas Hari. Gila Mas Hari. Kang Hari. Next lari CFD Anju kan? Enggak. Oke, setelah Mas Hari pertanyaan terakhir ini sangat berat ya. Terakhir, lari atau party? Wah, aduh. Nggak bisa ya kayaknya kalau disuruh pilih. Gimana ya? Nggak bisa tuh, itu berkesinambungan tuh. Bener. Karena kalau kita mau kuat party harus sering lari supaya staminanya kuat gitu. Gila. Kebalikannya kalau keseringan lari nggak party kurang asik. Iya, nggak bisa jawab, nggak bisa jadi pilih. itu harus balance ya. Harus balance. Benar. Bener lagi. Tetap funnya ada. Iya. Healthy-nya juga ada. Betul. Baiklah, thank you Mbak Kenes. Jadi kita ada 6 pertanyaan tadi. Semoga menginspirasi halayak publik. Bukan, enggak kayak gitu. Itu dia water break. Jadi kita udah selesai minum. Biasa kan udah 2,5 kilo minum. Abis itu kita lanjut lari. Wah, kirain udah. Masih lanjut dong. Masih lanjut lagi. Oke, lanjut siap. lagi. Hari ini easy run 1 jam. Aduh. Next. Kenapa harus next coba ya? Mbak Kenes kayaknya sudah banyak sering berlari. Udah berapa maraton sih yang dijalani? Dilariin salah. Maksud dijalani. Nggak maraton dong kalau jalan. Maraton udah 5 kali. 5 kali. Iya. Wah, di mana aja? Di Tokyo, Berlin, terus apa lagi sih? New York, apa lagi ya? New York, Chicago. Udah 5 Udah dari 5 kan? 6 World Major Marathon. Iya. Waduh, tinggal penutupan nih. Iya. Aduh, asik. Ini kayaknya yang dibawa, yang terpampang di sini adalah yang Tokyo. Yes. Ada apa? Kenapa?
Ini karena Apa yang berkesan? Tokyo Marathon itu WMM pertama tahun 2016 dan karena pertama ya masih agak culun lah ya, maksudnya kan nggak tahu kayak gimana gitu maraton gitu, belum pernah ikut sebelumnya. Terus 2 minggu sebelum race kakinya injured, Aduh. kena shin split, jadi tiap hari visio supaya tetap bisa berangkat gitu kan. Terus juga udaranya juga saat itu dingin banget, sekitar 4 derajatan gitu di Tokyo di bulan-bulan Februari itu. Jadi yang kayak bingung nggak tahu mau gimana gitu kan, belum pernah ngerasain. Terus pas udah ngejalanin juga ternyata nggak nyangka kenapa milih Tokyo sebagai WMM pertama itu sebenarnya supaya nggak kapok. Oke. Karena kalau menurut aku ini kan ya kita kan bukan atlet ya, terus melalui segitu panjangnya proses untuk latihan sampai akhirnya race kan juga lumayan berat lah untuk orang yang bukan atlet gitu ya. Terus aku juga mulai aktif lari itu juga udah umur 30-an. Jadi fisiknya pasti udah gak sekuat orang yang mulai lebih awal gitu kan. Jadi pada saat mulai race-nya juga yang kayak harus sesuatu yang nggak bikin kita kapok gitu. Iya, Dan betul. waktu itu aku mikirnya kayak Tokyo ini kayaknya seru banget karena orang-orang yang race ya namanya orang Jepang kan lucu-lucu banget gitu, mereka pakai kostum apa segala macam, kayaknya bisa happy ya larinya gitu. Terus kayak supporter penonton yang nontonnya juga kayak gitu semuanya yang kayak seru-seru gitu. Ya udah akhirnya pilih Tokyo sebagai race pertama dan itu juga yang paling deket kan, yang masih di Asia gitu. Ya udah akhirnya ikut Tokyo Marathon, terus yang ya udah culun aja gitu kan, udah ikut aja lah. Waktu itu rame-rame sama teman-teman dari komunitas lari gitu. Terus waktu pas lagi lari juga yang kayak oh gini ya rasanya gitu kan, rame banget apa segala macam gitu, harus belajar nahan diri, nggak boleh terbawa emosi apa gini-gini gitu kan. Terus aku anaknya pemalu ya. Oh wow. Ya, oh perempuan gitu. makan mulu. Oh iya. Terus kalau lari itu sering laparan. Jadi aku selama maraton itu aku selalu larinya di paling kiri dari tracknya, berharap ada penonton yang ngasih cemilan-cemilan. Oh tapi ada ya Mbak ya? Ada. Oh. Di Jepang itu aku finish tuh 42 dengan ada makan onigiri, miso soup, coklat, roti gitu, kayak banyak gitu kayak kan Dibawain rantang nggak tuh? Apa? Dibawain rantang nggak tuh? Harusnya pakai dibawain rantang kali ya. Jadi pas finish juga kayak enak nih, happy dan nggak kelaparan gitu. Jadi itulah ceritanya dari si Tokyo Marathon. Ketelan tuh onigiri lagi lari. Lapar aku emang nggak, mungkin karena kebiasaan aja sih. Jadi sampai sekarang setelah si Tokyo Marathon itu, dan memang kalau memang maraton di luar negeri itu kan karena mengikuti jam ininya mereka gitu ya. Kebanyakan tuh kalau kita kan start kan udah jam 4 pagi, jam 4:30 gitu udah race supaya nggak panas. Nah kalau di sana kan keadaannya selalu lagi dingin kan, lumayan dingin lah, nggak winter juga, lumayan dingin. Jadi mereka tuh startnya bisa jam 8 pagi, jam 9 pagi. Jadi bisa ngelewatin jam makan siang gitu. Oh, gitu. Sementara kalau kita mau mulai maraton nggak boleh makan banyak-banyak katanya Iya, kan. katanya. Paling cuma kayak pisang 1 gitu Iya. kan. Jadi kan pasti pisang dalam waktu ngelewatin makan siang kan lapar. Setengah jam juga udah lapar nih. Iya, jadi memang setelah pengalaman di Tokyo Marathon itu, jadi setiap kali maraton tuh aku ada, kalau tadi kan water break kita ya, Iya. kalau aku ada lunch breaknya. Salah berarti ya. Nah, segmen hari ini tuh ada lunch breaknya. Jadi aku ada lunch breaknya. Oh. Habis itu lari lagi, karena aku pasti lapar. Pantes. Ini nggak perlu ditiru ya. Terserah Bapak Ibu kalau Tapi maksudnya cuman mau kasih tips aja, kalau kembali lagi kita harus tahu badan kita sendiri sih, intinya gitu. Badannya perlu apa gitu. Kalau memang orang yang nggak laparan kayak aku bisa lari 42 kilo cuman dengan makan 1 pisang sama 1 power bar gitu misalkan, ya nggak apa-apa juga. Iya Tapi sih. kalau aku nggak bisa gitu aja. Mohon maaf kita nggak bisa, sudah lemper ya. Kan di Jakarta ya lemper. Kalau itu. sana baru onigiri. Arem-arem ya kan. Ada cerita juga tuh, aku pernah lari ada Bawa lemper. Oh, kan? bawa lemper apa arem ya, arem kayaknya. Serius. Ketelan. Enggak, jadi ceritanya tuh ikut sama Alit dari Dash Sports. Aduh. Kita ikut pertama kali ikut trail run half marathon di Bromo. Ya, Oh my God. itu asli nggak penting. Kalau kamu kan anaknya doyan trail run ya. Aku habis itu kayak kapok, nggak mau ikutan lagi. Terus lagi lari itu kita bertiga nih yang emang satu kamar. Aku Alit sama satu temennya dia. Terus kita lari bertiga. Terus
temennya tuh kita suruh titipin bawa arem-arem buat kita makan. Pas kita udah lari kita udah seneng nih kilometer berapa, udah lapar, pengen ketemu dia, pengen makan dong. Arem-arem tuh. Ternyata sama dia dihabisin semuanya. Jadi pas kita ketemu sama dia udah nggak punya arem-aremnya, padahal masih berapa kilo lagi gitu. Salah briefing berarti. Iya, ini buat kamu, bawain harusnya ya. Ternyata dia makan. Gitu. Jadi memang aku harus makan di tengah-tengah race tuh harus makan. Ya mungkin kalau HM enggak sih, kalau FM ya. FM iyalah ya. Pantas dulu aku FM ditemenin dibawain. Makasih ya. Itu kelabakan banget kayak bawain kue. Mau kue apa? Aduh, gimana cara makan? Tapi kan kalau ada yang nggak biasa kan nggak apa-apa ya. Tapi ada mungkin pengen makan buah atau apa gitu kan juga bisa kan biar seger. Biar seger. Yang penting minum jangan lupa. Yes. Betul sekali. Nah, itu tadi di Tokyo. Tokyo. Kalau di dalam negeri ada yang ikut maraton juga gak, Mbak? Pernah race juga? Enggak. Aku soalnya kan orangnya kayak body heat aku tuh gampang panas. Aku nggak tahan sih. panas gitu. Jadi sebenarnya niatan untuk ikut WMM itu bukan karena ya emang pengen aja ikut maraton di luar negeri itu karena salah satunya agak sulit menahan body heat yang gampang panas ini gitu. Jadi kalau mamanya udah kepanasan, udah langsung nggak sanggup lari gitu, kayak ngap apa gitu, udah nggak bisa gitu, kayak udah kayak mau pingsan gitu. Jadi belum pernah ikut maraton di sini. Makanya paling jago tuh kamu. Dia first maratonnya di sini di Bandung, Pokari. Dengan support dari makanan. Mau makan apa? Seperti itu lagi dulu. Makanya suka amazed sama orang-orang yang kuat gitu, apalagi kalau kayak di Bali Marathon kan lumayan ya panas ya kalau ikut FM, terus mereka mengikuti FM gitu ya dengan seperti dia ini gitu. Itu sebenarnya amazed banget karena aku jujur aku nggak sanggup karena aku nggak kuat. Tapi berarti dalam negeri paling half marathon, half marathon gitu, ya. Beda banget ya, Mbak? Aku kan belum pernah ya kalau di luar negeri. Lebih ke cuacanya aja sih sebenarnya sih. Cuacanya maksudnya karena lebih dingin, jadi kan memang body heat kita lama kan panasnya gitu. Tapi ya itu dia bisa lebih cepat injured karena mungkin kaki belum terlalu panas. Kita udah heboh larinya pengen cepet gitu kan. Jadi memang kalau mamanya larinya udaranya lebih dingin, pemanasannya harus lebih lama aja supaya kakinya udah lebih panas. Itu suatu tips juga tuh ya yang buat yang mau lari di luar negeri. Betul seperti itu. Ya, bedanya itu sama supporternya bahasa Inggris. Aduh, benar. Itu dia. Sama nggak ada arem-arem, nggak ada arem-arem ya. Onigiri kalau di sana, sorry. Waduh, sebelum maraton pasti persiapan. Iya, harus. Berapa lama sih persiapan kayak gitu? Idealnya sih 3-4 bulan ya. Itu maksudnya yang fokus di dalam program ya. Tapi bukan berarti kalau lagi nggak lagi program maraton terus kita nggak lari juga. Tetap lari, tapi kan nggak pakai program buat maintain aja gitu, cuman ya jogging aja atau apa gitu. Tapi kalau udah masuk program, ya udah fokus sama programnya itu ya 3-4 bulan lah kira-kira. 3-4 bulan tuh serius banget tuh ya. Serius. Tiap hari ada menunya tuh semua. Serius, saya kalau lagi program maraton paling cuma bisa ngambil kerjaan ya, mungkin karena sekarang ada BWFM cuma bisa ngambil BWFM, nggak bisa ngambil syutingan. Dia lagi. Ya saya komitmen aja mau pilih apa gitu. Jadi kalau mamanya maksain, pasti nanti takutnya hasilnya dua-duanya nggak oke gitu kan. Karena kalau kita latihan lari kan udah pasti pagi, aku nggak bisa soalnya lari sore ke malam tuh nggak bisa karena nggak kuat nafasnya. Harus larinya pagi. Nah kebayang kalau seandainya sehari sebelumnya ada syuting dulu yang kita nggak tahu selesainya jam berapa, jam tidurnya jadi kurang, tapi harus tetap latihan. Udah dua-duanya kacau lah. Syutingannya kacau, program maratonnya juga kacau pasti. Jadi emang harus milih aja sih. Jadi nggak bisa pagi pelari malam penari itu ya? Bisa, kalau penari masih bisa sekali-sekali. Karena itu kan nggak tiap hari ya. Kalau syuting kan bisa tiap hari, itu yang susah. Tapi itu gokil sih. Pagi pelari malam penari itu jargon yang makan semangat pokoknya. Biar hidup kita tetap balance. Iya. Pagi pelari malam penari. Asik. Nah, makanya kalau lagi lari itu seneng dengerin playlistnya apa sih? Aku kalau lari nggak pernah dengerin lagu. Serius? Nggak suka. Ngobrol tapi berarti ya? Ngobrol kalau udah ngos-ngosan juga sulit ya. Iya juga bener ya. Kecuali kita pace-pace gosip-gosip cantik bisa. Tapi kalau lagi kayak program agak sulit ngobrol. Jadi aku lebih seneng denger surrounding aja. Dengerin suara yang di sekitar. Karena gini, aku tuh sebenarnya ikut maraton, ini so filosofis ya. Pelari itu kan macam-macam ya. Ada pelari yang untuk prestasi, which is itu atlet, ada pelari rekreasi, ada pelari, kalau aku termasuk pelari yang lari itu untuk meditasi dan untuk kontemplasi. Itu. Jadi serius menemukan zen ya, menemukan zen. Iya, jadi kayak
ketika lari, apalagi kalau udah kayak maraton itu, aku bilangnya itu sebagai sebagian kecil dari hidup kita. Anggaplah hidup kita tuh 42 kilo nih. Kita start bisa sama-sama sama orang, startnya bareng. Tapi kan kita belum tentu finishnya bareng. Di antara kilometer 1 sampai 42 juga tiap berapa ribu orang itu pasti nemuin obstacle yang beda-beda. Ada yang mulus, lari cepet, kenceng sesuai dengan targetnya dia gitu. Ada yang tiba-tiba kilometer keberapa kram apa gini. Sama aja kayak hidup kan. Ya hidup ya pasti tiap orang beda-beda gitu. Ada yang hari ini sakit, ada yang besok sehat, ada yang karirnya naik terus, ada yang harus ketemu apa gitu. Jadi itu kayak sebagian kecil dari hidup tuh bisa kita lihat dari durasi kita lagi lari maraton gitu. Jadi ketika lari tuh aku kayak kontemplasi aja gitu sambil meditasi kayak. Makanya nggak bisa dengerin lagu, lebih senang denger surrounding tuh karena macam-macam kan. Dan kalau maraton itu kan kayak banyak hiburan lah gitu ya di sekitar kita kan. Orang ada yang buka buta apa, ada yang nyanyi, ada yang band apa gitu-gitu. Ya udah dengerin aja gitu. Jadi emang ya kita kalau mau jalanin hidup ya udah harus dengerin aja, harus lewatin aja gitu semuanya gitu. Ih, menarik. Saya kalau dulu kan ingatnya kayak mau lari itu harus fokus. Gimana caranya fokus biar dengerin lagu deh, biar kayak nggak ke distract sama yang lain gitu. Ya tapi nggak apa-apa sih, maksudnya kembali lagi ini kan bukannya masalah benar atau salah gitu ya. Ini kan cuma pengalaman aku sesuai dengan badan aku, sesuai dengan kesukaan aku. Karena aku sadar aku mulai lari bukan dari usia yang masih muda, mulai lari juga umur 30-an. Badannya mungkin nggak sekuat orang-orang yang mulai dari umur belasan atau 20 tahunan gitu kan. Terus ya jadi harus disesuaikan aja gitu. Tapi ada orang mungkin usianya lebih tua dari aku. Ada temen lari nih usianya lebih tua, tapi dia fisiknya lebih kuat, dia bisa lari lebih kencang, dia punya goals ini itu dalam perjalanan lari maratonnya. Ya it's fine, nggak apa-apa gitu. Tapi harus sesuai dengan kemauan dan kemampuan diri sendiri aja. Gitu. Tentang goals nih. Nextnya emang Mbak Kenas ada goals apa nih? Ada target gak sih tahun ini? Aku lagi persiapan mau mengejar 6 stars medals aku biar punya ini di rumah. Oh iya nih, biar ada ini ya. Udah 5, tinggal 1 lagi pokoknya ya. Iya, tinggal Boston Marathon nih di bulan April, doakan. Good luck ya Mbak. Yeay, bulan April sebentar lagi. Betul. Sudah mulai fokus latihan dan sebagainya. Mudah-mudahan. Jadi aku kan mulai maraton 2016. Maunya tuh setahun sekali. Harusnya sih selesai pas saat kemarin pandemi, tapi kan 2 tahun kemarin kan nggak maraton tuh kan, tutup semua kan, baru mulai lagi kan 2019, jadi ya insya Allah di 2024 ini bisa selesai. Semoga tahun ini penutupan. Yes. Yeay, maju terus olahraga. Aduh. Nah, Mbak Kenas ada tips gak sih yang bisa di-sharing buat banyak kan newbie, apalagi sekarang kayaknya lari tuh rame banget. Iya, semua kayak orang lari ya. Nggak turun ya. Semenjak pandemi makin banyak sepeda, lari tapi terus-terusan kayaknya. Iya, sepeda agak berkurang ya. Pas pandemi kan rame tuh ya. Tapi jalanan udah rame ya soalnya. Iya benar, udah malas iya sih. Tipsnya apa ya? Ya mungkin yang dari tadi udah aku omongin juga sih. Kalau mamanya kita memang bukan atlet ya semuanya harus disesuaikan dengan kemampuan badannya masing-masing gitu. Ada yang memang fisiknya kuat, ada yang enggak gitu, ada yang punya waktunya banyak untuk latihan, ada yang enggak mungkin karena kerja apa segala macam. Jadi kayaknya sebenarnya semuanya harus disesuaikan dan ya itu dia nggak usah cepat FOMO sih sebenarnya ya. Yes, betul. Maksudnya emang sering sih kalau mamanya kita ngelihat ada orang gitu, si ini waktunya segini atau apa kayak gitu-gitu misalkan, masa gue nggak bisa sih masa ini. Kayak gitu sih mungkin bisa cuma dijadikan acuan, tapi kembali lagi gitu jangan sampai tujuan-tujuan yang kayak gitu cuman karena FOMO nggak inget badannya sendiri, terus malah bukannya bisa mendapatkan hasil yang mereka mau, terus nanti malah injured, malah sakit kayak gitu-gitu. Karena kan lari kan nggak cuman latihannya aja kan setelah itunya kan ada recovery-nya, makanannya, apa semua kan juga harus dipikirin kan. Nggak cuma latihan larinya doang lah ibaratnya kayak gitu. Mungkin latihannya kuat tapi di bagian lainnya kita nggak pernah istirahat yang cukup, makannya nggak baik, terus recovery misalkan kayak sports massage atau apa nggak dilakuin, ototnya nggak balik lagi normal kayak gitu, tapi dipaksa terus kan nanti injured juga repot gitu. Jadi lebih harus tahu diri sendiri aja sih, porsinya tuh cocoknya ikut yang seperti apa gitu. Kayak gitu. Lebih mindful. Tapi benar sih aku jadi belajar. So dari Mbak Kenas tadi sharing tuh kayak
orang-orang kan beda-beda. Ada yang suka makan sambil lari atau nggak sambil lari kayak nggak bisa makan, saya cuma mau minum. Ada juga tapi kita harus tahu diri sendiri ya maunya seperti apa. Terus mau ikut apa, misalnya kayak tadi nentuin pertama kali mau Tokyo aja kan kayak oh iya ya, gue maunya ini tuh berkesan buat gue. Gak mau sampai gue kayak gue udah gak mau kapok lagi ya kan. Pasti kalau kapok untuk mulai latihan laginya kan susah, males gitu kan. Pasti harus sesuatu yang emang kita ini sih. Sama itu sih memang lebih enak kalau mamanya memang tujuannya mau ikut maraton ya ikut di dalam komunitas lari yang benar gitu. Dan memang punya teman-teman komunitas yang saling mendukung lah. Karena kalau mama lagi latihan maraton nggak ada temen yang ngedukung tuh lumayan berat karena kita intensitasnya tinggi latihannya, terus ada latihan yang udah kilometer di atas 25 tuh kalau nggak ada supporternya tuh pasti akan boring banget ngejalaninnya gitu. Dan memang harus cari juga coach yang benar, yang punya sertifikat, yang bisa ngebimbing kita. Apalagi kalau kita pelari newbie ya, yang nggak ada basic sama sekali di atletik gitu kan, harus cari orang yang tepat lah gitu. Bener banget, bener setuju banget sih. Karena apalagi kalau mau maraton ya itu mental game banget. Peaknya aja 30 itu kayak astaga ini kapan kelarnya gue lari gitu. Iya. Pasti udah berkali-kali kan bahkan mengalami itu. Iya, pokoknya 21 ke atas tuh udah males tuh. 21 sampai 30 kan males kan. Apalagi kan latihannya di sini ya, bukan latihan di sana ya. Panas-panasan tuh ya. Berangkat jam 4 pagi lari masih gelap gitu kan. Aduh, thank you banget ya Mbak Kanes untuk sharingnya. Sama-sama. Insightful. Tapi aku juga jadi kepikiran untuk ngelihat diriku sendiri sih. Aku pengennya tuh kalau lari itu sambil dengerin musik atau enggak. Tapi itu beneran kayaknya. Tapi ada orang kan yang memang harus dengerin musik supaya dia bersemangat. Aku waktu itu pernah mencoba sih. Kenapa sih orang-orang harus dengerin lagu gitu? Oke deh cobain dengerin lagu. Nggak tahu mungkin aku salah pilih lagu ya. Lagunya kayak BPM-nya terlalu tinggi. Jadi pace-nya terlalu kencang. Terus tiba-tiba kayak kos-kosan sendiri nggak bisa ngatur gitu. Jadi yang kayak karena aku tuh kalau lari tuh suka kalau ditanya mau lari pace berapa hari ini, aku nggak bisa ngejawab itu. Nggak easy pace gitu, nggak. Oh my god, mas. Karena apa ya? Tiap hari kita latihan aja, badan kita pasti beda-beda gitu. Jadi kalau ditanya pace berapa hari itu ya tunggu deh cobain dulu nih lari 3 kilo. Badannya gimana nih? Oke, badannya oke nih setelah 3 kilo. Ya udah hari ini misalkan bisa pace 7 nih. Oh, hari ini kayaknya capek banget kayak cuma bisa 7.30 gitu. Itu juga ditentuinnya dari per day kita latihan. Jadi kalau ditanya aku orangnya mungkin sangat tidak ambisius ya. bagus itu Mbak. Jadi maksudnya nggak ada yang kayak hari ini gue harus gini nih, harus gini. Takutnya juga kalau mamanya nggak tercapai kecewa, bad moodnya lama apa kayak gitu-gitu kan nggak enak gitu karena pengennya kan ini kan satu hal olahraga yang mau bikin happy gitu, pengennya seneng, lari itu seneng gitu, walaupun kalau habis maraton pegel tetap ada sih pegelnya, nggak bisa jalan. Cuman kita harus tetap mindful, harus biar ini semua menjadi hal yang menyenangkan. Iya betul sekali. Thank you banget Mbak Kanes untuk sharingnya. Semoga ini bisa terus menjadi hal yang menyenangkan bagi para pelari olahragawan di luar sana. Aduh keren. ya berarti nggak perlu selalu ngotot ya setiap kita olahraga. Jangan lupa melakukan easy pace juga kalau lagi lari. Penting. Dan jangan lupa mendengarkan podcast Easy Pace di Spotify atau di channel YouTube Dashboards. Sepertinya itu aja. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa. Salam olahraga. Salam olahraga.